Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Allazina in makkannahum fil ardh aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Sadaqallahu alaihi. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan singkat ini tema kajian kita adalah zakat sebagai ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial kemasyarakatan. Dalam khazanah fikih Islam, kalau kita lihat, semua perintah wajib masing-masing mempunyai penegasan pembebanan, mempunyai penegasan perintah dengan hukuman ancaman masing-masing pada tingkat wajib. Tetapi kewajiban zakat ini beda dengan ibadah wajib yang lain. Pertama, kewajiban zakat adalah ibadah yang dapat dipaksakan oleh pemimpin, oleh kekuasaan atau negara, oleh karena di dalamnya ada hak masyarakat, ada hak rakyat, ada hak fakir miskin yang tentu memerlukan kekuatan untuk sampai kepada mereka. Ya. Dan kita bisa lihat misalnya surah Al-Hajj ayat 40. Allazina in makkannahum fil ardh aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang jika diberi kekuasaan, diberi amanah jadi pemimpin, tugasnya aqamus shalah, menegakkan salat, memperbaiki akidah umat, memperbaiki iman masyarakat, menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan mensejahterakan masyarakat, menegakkan ajaran zakat. Wa amaru bil ma'ruf, membangun negara dengan adil, dengan baik. Wa nahaw 'anil munkar, mencegah seluruh kemungkaran. Ini dasarnya ulama sehingga mengatakan zakat ini ibadah yang dapat dipaksakan, dan segera catatan sejarah seperti itu dari masa Nabi, sahabat, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan praktek negara-negara yang Islam. Yang kedua, zakat ini kewajiban berlaku pada segala tingkatan usia, segala tingkatan umur, baik yang belum dewasa, yang dewasa, yang baru lahir, sampai yang kira-kira sakit bahkan menjelang sakarat, sepanjang masih hidup di bulan ini, maka baginya berlaku kewajiban zakat fitrah. Ya, tapi ibu-ibu kalau misalnya ada yang melahirkan ya bulan ini, ya kalau dalam fikih kita lihat, yang penting lahir sebelum khutbah dibaca, pas dulu zakat. Bahkan dalam buku fikih zakat Yusuf Qaradawi mengatakan, termasuklah misalnya ada keluarga gila, pengurus, masuklah yang kalakna
zakatnya tetap dibayar. Dibayarkan zakatnya. Ya, kalau sekiranya ada di antara kita mendapat cobaan, keluarga tak lagi di lantuk deposit uang rumah sakit tadi, zakat nak kipas dulu, pasti zakat. Bahkan dikatakan sekiranya ada bayi ditemukan di jalanan atau tempat sampah dan masih hidup, dan menurut ada setempat bayi Islam, zakatnya dikeluarkan, Pak. Cari orang tuanya, kalau tidak pemerintah yang bayar, Pak. Pemerintah tentu bukan begitu karena bukan negara Islam. Ya mungkin saran saya kalau ada begitu, pakai uang mesti bayar zakatnya, Pak. Atau yang mau beramal bayarkan saja, Pak. Nah, sehingga bulan ini tidak ada jiwa yang tidak berzakat, maka penamaan zakat fitrah dari masa ke masa itu bahasanya dua, fitri atau fitrah. Fitri makanan, fitrah kejiwaan, pensucian jiwa. Zakat al-fitri tuhratan lis-saimi minal lagwi warrafas wa tu'matan lil miskin. Zakat fitrah itu pencuci bagi orang yang berpuasa, ya sangletnya orang yang berpuasa, pencuci dari kata-kata sia-sia dan kata-kata rafasah yang nyerempet porno dan semacamnya, dan makanan bagi orang miskin. Ya, asnafnya disebut cuma satu, Pak, kalau zakat fitrah ini, orang miskin. Ya, inilah tugas amil, mendata orang miskin dengan kriterianya supaya tidak salah sasaran zakat kita ini. Ya. Yang ketiga adalah ibadah zakat ini ibadah yang dapat ditunaikan melebihi aturan. Jadi tidak ada bid'ahnya di situ. Yang salah kalau kurang, tetapi angkanya lebih ke atas tidak dibatasi. Bahkan lebihnya dianggap sedekah. Tapi saran saya, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberikan Allah kelebihan rezeki, ada kelonggaran, alangkah baiknya, Pak, kalau zakat fitrah bila dikit ya. Memang edaran Kemenak, Majelis Ulama, para ormas sepakat bahwa satu sa itu dibulatkan 4 liternya. Kalau di Arab dulu kan satu sa ini artinya 4 kali tangannya orang Arab begini. Namanya 4 muda, berarti satu sa. Kita kiaskan ke Indonesia kira-kira 2,5 kilogram atau sekitar 3,8 liter barangkali. Nah, bulatkan menjadi 4 liter. Lebihnya dihitung sedekah. Nah, mungkin bagusnya kalau kita ini yang ada kelebihan rezeki, bila bisa kata, Pak, ada usaha tak bagus, PT sehat, sukses, tidak apa-apa, anak tak satu orang satu karung zakat fitrahnya, Pak. Dipraktikkan, Pak, pasti Allah berikan keberkahan, Pak. Itu catatan. Dipraktikkan, Pak. Atau tanamkan rasa malu pada diri kita. Masa tukang becak tidak jelas pendapatannya, kita ini tiap bulan sekian-sekian, masa sama 4 liter. Secara syariat gugur kewajiban, tapi agama menganjurkan kita mencari keutamaan, ihsan dan seterusnya, Pak. Supaya banyak yang bisa dibagi. Banyak yang bisa dibagi, Pak. Ada riwayat yang saya baca bahwa di masa Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, ketika itu negara berhasil mengedukasi masyarakat, saking banyaknya zakat di kala itu, orang miskin, Pak, dikasih zakat makanan kira-kira 1 tahun dimakan baru habis. Nah, ini luar biasa, Pak, kalau mulai dari Ration Center bisa begini, Masya Allah. Nah, cuma tentu perlu manajemen karena pastilah ada ketakutan-ketakutan, jangan sampai orang miskin langsung dikasih 2 karung, nah jual di tempat lain. Nah, di situ tugas amil bekerja, Pak. Jadi amil ini tugasnya bukan cuma Ramadan, tapi sepanjang amil. Ya,
Kita baca seperti Sudan. Sudan itu negara yang tercatat tertib zakatnya. Di sana kabarnya pegawai negeri yang paling tinggi gajinya namanya amil zakat. Kita di sini amil zakat Pak, tidak ada gajinya pengawas siang. Kecuali di sini barangkali tinggi gajinya. Wallahu. Ya Basnas ada anggaran, tapi masih terbatas ya. Nah tentulah kompleks permasalahannya dan seterusnya. Kalau di Sudan ini kan sudah hukum positif di sana. Ada tugas di kantor-kantor pemerintahan, ada keperluan, pasti dicari mana bukti zakat hartanya. Kalau di sini mirip-mirip PBB barangkali. Ya, data yang saya baca di Sudan tahun pertama berlaku zakat itu pendapatan negara sektor perdagangan itu meningkat 400 kali lipat, sektor perdagangan sampai 1000 kali lipat. Maka pemimpin sudah langsung mengatakan kepada masyarakat, gratis listrik bagi rakyat, gratis air bagi masyarakat. Nah, itu luar biasa Pak. Saya kira di Makassar ini Pak, kalau Pak Wali mengatakan gratis ini juga, subhanallah, itu luar biasa Pak. Ya, saya kira setuju ke ibu-ibu di kalau gratis ini listrik dan air ya. Dan itu sangat bisa Pak. Cuma sekali lagi penegakan zakat ini butuh kekuasaan Pak. Butuh keberpihakan, hak kewajiban kepada agama Allah ini dalam penegakannya, dalam penerapannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya lalu putusan Majelis Ulama zakat fitrah bisa dikonversi ke uang itu disepakati. Cuma tentu kita harap ada kecerdasan amil membaca situasi. Ya, pekan lalu di Barabaraya cerita panitia masjid yang bilang Ustaz di situ dikasih zakat uang napa balik kaluru. Wah, ini masalah Pak ini. Ya, tapi kita yang pikirkan Pak ya. Kalau ada yang berzakat fitrah uang, mungkin panitia bisa timbang-timbang segera beli beras baru dibagi Pak ya. Supaya sasaran zakat ini tidak ke mana-mana atau tidak salah sasaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, jadi zakat ini memerlukan keberpihakan kepada Allah. Mungkin dalam menghadapi zakat ini, terutama zakat harta, salah satu bekal mentalnya adalah doa kita, ya Allah, penuhilah hatiku cahaya, jadikan istiqamah di jalan. Insya Allah Pak, kalau ini mental memandang zakat ringan, ya ringan Pak ini, karena godaan luar biasa Pak. Ya ini mari kita saling menasihati tentang harta ini. Karena banyak sekali kisah-kisah nyata betapa harta itu huru haranya di hadapan Allah Subhanallah, luar biasa Pak. Yang terakhir barangkali tentang zakat harta. Kita paham semua tentu dari sisi banyak hal, tetapi saya mengatakan dari sisi filosofinya ada satu riwayat mengatakan innamas sadaqah awsahun nas. Zakat itu daki, kotoran, sampah. Zakat harta itu sampah orang kaya, kotoran harta. Kira-kira maknanya bahwa ketika harta kita kena zakat, segera Pak zakatnya kirim ke amil zakat Pak. Ya, kalau bisa tidak usah ditunda-tunda. Ya kecuali soal teknis. Segera keluarkan zakat harta kalau mencapai persyaratan. Ya kan sekarang gampang Pak, mobil banking, bangkit salat tahajud, doa ke Allah dengan keberkahan zakatku. Jadikan anakku istiqamah pada agamamu Pak. Ringan ke masjid, baca Quran macam-macam. Transfer ke Basnas, transfer ke Lasisnu lembaga zakat NU, transfer ke Lasisnu lembaga zakat Muhammadiyah, transfer ke Wahda, ACT, inisiasi zakat macam-macam. Yatim mandiri, dompet 24, ya pilihan Pak terserah. Ya kira-kira begitu Pak, karena kalau tidak nekat-nekat ini godaan Pak luar biasa. Ada ibu-ibu bertanya, banyak cicilan Ustadz. Cicilan pas sekarang menjadi tradisi. Cicilan kebutuhan sekunder tidak membatalkan zakat ya, kecuali cicilan makanan pokok ya bisa.
dipertimbangkan. Ya kami di kampus UIN itu kadang diskusi ke teman-teman profesor apa, gimana ini, gak cicilan nyambung-nyambung. Ya kita sepakat begini barangkali, persingkat saja. Kalau sudah masuk gaji di rekening Pak kelihatan 10 juta misalnya, segera pakai transfer ke lembaga Saka 250.000 Pak. Karena kalau ditunda macam-macam. Ya, ini soal teknis tentu bisa menjadi pilihan masing-masing, tetapi intinya keluar. Ya, dapat harta zakat ras kita terduga 100 juta, ya segera kirim ke lembaga zakat 2,5 juta. Setelah keluar zakatnya, ya bayar pakai cicilan Pak, jadi selesai Pak. Baru kasih anak-anak ke keperluannya. Segera kita ini suami yang baik itu Pak, pastikan harta sudah disakati baru kasih ibu. Ya, kira-kira sederhananya begitu Pak ya. Karena sekali lagi subhanallah goda apa sekarang. Ya ada kawan di Samata itu kira-kira 2 tahun yang lalu lagu tanahnya di Maros 4 miliar daerah Maros. Dia telepon saya, Ustadz ada dapat ke uang 4 miliar berapa sakatnya? Saya hitung bla bla bla, tapi 100 juta zakatnya Pak. Alhamdulillah dia segera keluarkan itu Pak. Itu hari dia kirim ke lembaga zakat bla bla bla. 100 juta. Setelah 100 juta keluar, barulah dia bagi uang itu kepada saudaranya. Nah, ini saya kira contoh yang baik ini Pak. Ya, kalau sudah suci zakatnya ya maki atur maki Pak. Ya ini kadang sederhana soal teknis tapi sibuk memikirkan itu kadang dilupa ataukah macam-macam godaan dan seterusnya Pak. Lalu kata ulama kalau zakat profesi dia bilang tidak ada aulnya Pak. Karena saya kira hampir tidak ada orang berzakat kalau aul menjadi syarat di situ. Merujuk pada firman Allah surah Al-An'am 141, wa atu hakka yauma hasadi. Berikanlah haknya orang miskin ketika panen. Pegawai negeri, dosen itu panennya tanggal 1, tanggal 2. Atau perusahaan biasa panennya, petiknya tanggal 25 ke atas. Pas sulit Pak. Ya Alhamdulillah saya lihat putusan Basnas sebelum Ramadan itu ya tentu tetap merujuk pada emas takaran 85 gram. Nah sekarang yang kita jadikan patokan apakah emas paling rendah karatnya atau paling tinggi atau tengah-tengah. Putusan Basnas Pusat mengatakan emas yang paling rendah Pak jadi patokan. Ya saya kira itu lebih maslahat Pak daripada yang tinggi. Kalau yang tinggi sedikit orang berzakat. Kalau yang rendah banyak kena zakat. Ya, saya waktu membaca ini putusan pikiran saya Bapak waktu membaca harga emas 3 jutaan, bayangan saya, tidak ada dosen kena zakat ini, kecuali profesor. Cari-cari, ternyata putusan Basnas, patokan Pak emas yang paling rendah takarannya. Berarti emas apa itu Bu yang paling rendah? 10 ngapa barangkali 14 karat itu. Yang 14. Harganya sekarang emas 14 karat itu sekitar 1.420.000 sekian. Ya, kalau emas 22 karat ke atas harganya 3 jutaan. Nah, kita hitung berarti kalau 1.400.000 kali 85 gram emas berarti 91 juta sekian. Ya, jadi yang punya uang 100 juta kena zakat Pak. Zakatnya 220.000. Nah, kalau dibagi 12 berarti 7 jutaan. Saya lihat penetapan Basnas itu yang pendapatannya 7.600.000 per bulan kena zakat. Nah, pertanyaannya apakah neto, bruto, kotor atau bersih ini kembali lagi ke pribadi kita ini Pak. Karena hanya kita yang tahu harta kita ini Pak ya. Nah, kalau yang 24 karat patokan ini sedikit Pak kena zakat karena 3 jutaan.
3 juta kali 85 berarti lebih 200 juta. Bagi 12 berarti 20 juta. Artinya kalau itu patokan maka yang berkewajiban berzakat harta pendapatan 20 juta ke atas. Ya, dosa yang hampir tidak ada yang kena, hampir Pak. Tapi undang-undang zakat mengatakan yang disakati pendapatan Pak, pendapatan. Ya, artinya gaji dan teman-temannya. Biasa gaji tak rendah tapi banyak temannya Pak, hitung semua Pak. Ya, mungkin cuma pangkatnya asisten ahli, gaji pokoknya sekian juta tapi punya bisnis di Samata, punya rumah kos di Samata, punya apotik, punya rental mobil, hitung ke semua itu. Akumulasi dari itulah hitung ke berapa. Nah sekali lagi agama menuntut kita jujur dalam beragama ini. Hanya Allah yang maha tahu ya, kita jujur Pak, insya Allah harta kita Allah berkahi Pak. Nah Bapak bisa saya muliakan, mungkin sebagai penutup kita sudah paham golongan yang berhak menerima, tapi adik-adik yang diangkat jadi amil dikuasai fikihnya yang berhak menerima golongan. Ya, karena boleh jadi ada variasinya di situ. Tahun lalu kena zakat, tahun ini mungkin tidak. Dipelajarilah. Tetapi ada golongan sepakat ulama, ada golongan tidak boleh terima zakat, Pak. Pertama, orang yang menjadi tanggungan. Tanggungan apa? Anak, istri, orang tua, anak saling menanggung. Atau secara adat di situ di rumahnya ada tanggungannya, katakanlah pembantu misalnya, Pak. Ya. Kasih pembantu apa namanya yang menjadi tanggungan ya di situ ceritanya. Yang kedua adalah Bani Hashim. Ya, dalam fikih ada namanya Bani Hashim, artinya orang yang silsilahnya betul sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merujuk pada satu riwayat mengatakan innamas sadaqah la yambagi li Muhammad wa ali Muhammad. Zakat itu tidak pantas diberikan kepada Nabi Muhammad dan turunannya Pak, turunannya. Ya jadi tadi kalau ada keluarga tak dari Bontoala Utara, saya di situ Habib. Kalau itu keturunan Arab, jangan dikasih zakat Pak. Kalau dia miskin kasih ki bantuan lain ya. Atau takalar Cekuan, contoh lagi yang Pulmang, Ternate, segera banyak titik-titik orang Arab di negara kita. Kalau mereka betul miskin, ya diberikan bantuan dari porsi yang lain, Pak. Ya, karena tidak boleh ada yang menderita di sekitar kita ini pada dasarnya, Pak. Yang ketiga adalah golongan di luar Islam. Ya, jadi kebanyakan pendapat ulama mengatakan zakat ini bergerak internal umat Islam, Pak. Ya. Kalau infak sedekah itu bebas, hadiah bebas dan seterusnya. Dan sebagai penutup barangkali tadi untuk anak-anak kita yang ditunjuk jadi amil zakat, ya hafal doanya, bacakan doa orang yang stok zakat itu. Ya ajarakallah fi ma'ataita, ya Allah berikan ya balasan lebih baik atas harta yang diserahkan. Wabarik Abu Gaita, dan berikan keberkahan sisa hartanya. Waja'alahu laka atau laki atau lakum tahura, dan jadikan pensuci harta zakatnya itu. Ya insyaallah Pak, tenang hatinya orang yang menerima zakat kalau itu doa dibacakan. Nah, amil ditunjuk amil dalam Islam ini mungkin salah satu fungsinya menjaga pahala zakat kita supaya tidak ada ria-ria Pak. Jadi Bapak serahkan saja ke amil, beri amanah amil membagi Pak. Kalau kita yang bagi langsung ke tetangga, di-share lagi, dipoto lagi, rawan godaan Pak, rawan sekali. Ya bisa mengurangi pahala zakatnya. Ya sekali lagi fungsi ke amil Pak. Nanti amil inilah diawasi, dipantau, karena menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 2011 itu yang diancam pidana baru satu golongan Pak, amil yang nakal. Baik kesalahannya karena administrasi atau kejahatan zakat. Kalau kesalahan administrasi misalnya orang serahkan zakat tidak dikasih kwitansi zakat, itu pelanggaran Pak. Pada pasal 3839, pada pasal 4041 ditetapkan pidana di situ, ancaman pidana 1 tahun penjara, denda 50 juta.
Kalau kejahatan zakat, ancaman pidananya adalah 500.000 dan penjara 5 tahun. Kejahatan zakat artinya zakat itu dia jual, dia salah gunakan atau bahasa Indonesianya korupsi dan semacamnya, Pak. Undang-undang ini Pak sudah aktif, maka tentu polisi bisa bertindak kalau ada laporan. Ya, tapi mesti kita ini karena sebagai UPZ barangkali atau apa namanya, dipastikan Pak SK-nya tidak expire, segera disampaikan Basnas atau ke lembaga zakat ormas kalau siapa yang meng-SK-kan supaya tidak ada pelanggaran administrasi Pak ya. Kita malu kalau zakat ini dipersoalkan Pak, hanya gara-gara regulasi yang tidak aktif atau expire. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.